Dia sering nampar-nampar di gantangan, tidak mau berbunyi, dan hanya mengejar-ngejar lawan, mengajak berantem. Itu berarti menandakan bahwa sebetulnya burung yang seperti ini mentalnya bagus, fighternya tinggi, tetapi mungkin kurang dalam rawatan hariannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam kicau mania. Apa kabar sobat kicau mania? Tentunya dalam keadaan sehat semua ya. Jadi mudah-mudahan hari ini sobat-sobat kicau mania sekalian diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga umur yang bermanfaat. Di video kali ini saya akan mencoba mengulas tentang burung yang gacor di rumah, tetapi ketika dibawa lapangan dia hanya nampar-nampar ataupun mengejar-mengejar lawan, mengajak bertarung ya. Jadi hanya berbunyi sesekali. Ini saya ulas karena ada beberapa teman yang berkunjung ke kios saya dan menanyakan hal yang seperti ini. Oke, langsung saja kita ulas ya. Untuk burung yang gacor di rumah dan hanya nampar-nampar ketika dibawa ke gantangan, itu sebetulnya ada beberapa penyebabnya ya. Jadi tinggal kita lihat apa penyebabnya. Umpamanya dia sering nampar-nampar di gantangan, tidak mau berbunyi, dan hanya mengejar-ngejar lawan, mengajak berantem. Itu berarti menandakan bahwa sebetulnya burung yang seperti ini mentalnya bagus, fighternya tinggi, tetapi mungkin kurang dalam rawatan hariannya. Jadi sebetulnya burung-burung yang seperti ini apabila dengan settingan yang tepat, dia dapat menjadi burung yang prospek. Tetapi ada juga penyebabnya burung yang nampar-nampar itu karena ketakutan. Jadi dia tidak terbiasa dengan kondisi keramaian waktu di gantangan. Memang ada beberapa burung yang ketika digantang di kelas-kelas beran yang pesertanya tidak terlalu banyak dan juga tidak begitu ramai akan teriakan dari sorakan penonton pemain yang berada di sekitar lapangan, dia dapat nampil dengan maksimal. Tetapi berbeda halnya ketika dia dibawa ke lat pres ataupun lomba nasional di mana pesertanya banyak dan juga burung-burung yang digantang juga yang sudah mapan-mapan semua, dan juga kadang teriakan penonton yang dahsyat melebihi dahsyatnya bunyi dari burung yang digantang. Nah, kalau burung ini memang ketakutan dan melompat-lompat ke sana kemari, itu menandakan bahwa mentalnya memang belum siap untuk digantang di event yang kelasnya lebih tinggi. Jadi kita harus dapat melatih mental burung-burung yang seperti ini agar dapat naik level ya istilahnya. Jadi tidak hanya di kelas-kelas beran, tapi supaya dapat meningkat ke kelas-kelas pres dan juga kelas nasional. Sebetulnya untuk mengantisipasi burung-burung yang gacor di rumah tetapi kurang maksimal di gantangan, itu rawatan hariannya itu berbeda-beda dari satu pemain ataupun perawat burung dengan perawat burung yang lain. Jadi tidak ada standar baku dalam perawatan harian bagi tiap-tiap burung. Jadi tiap-tiap burung itu memiliki karakter yang berbeda dan juga perawatan yang berbeda juga. Cuman di sini saya akan hanya ingin memberi saran ataupun memberi masukan, barangkali dapat bermanfaat bagi sobat kicau mania yang sedang mengalami masalah dengan burungnya, yaitu tadi menampar-nampar ketika di gantangan. Untuk
burung yang terlalu agresif di lapangan, belum terlalu aktif, itu sebetulnya tinggal bagaimana kita menyeting dengan pola mandi, dalam penjemuran, dan juga dengan perawatan yang lain. Jadi usahakan untuk perawatan hariannya dimulai dari pengembunan. Untuk burung-burung yang seperti ini wajib kita lakukan ya. Jadi usahakan burung yang nampar-nampar tersebut kita lakukan pengembunan setiap hari, dimulai dari pukul 5:30 itu ya, karena 5:30 sekarang masih agak gelap dan udaranya pun sangat sejuk ya. Jadi ini dapat mengurangi tingkat emosi dari burung yang nampar-nampar tadi apabila kita rutin mengembunkannya. Dan selanjutnya setelah rutin kita embunkan, dapat kita tambah porsi mandinya. Jadi dimana porsi mandi yang biasanya hanya pagi saja, rutinkan pagi, tapi ditambah dengan sore hari ataupun pada malam hari. Jadi porsi mandinya yang tadinya hanya pagi dapat kita tambah ya. Jadi bisa di sore hari, bisa di malam hari. Apabila kita rutin melakukan mandi yang porsinya ditambah, insya Allah burung yang tadinya nampar-nampar akan sedikit berkurang dan bahkan akan main anteng di tangkringan. Mungkin hanya melompat dari tangkringan yang satu ke tangkringan yang lain, tetapi tidak mengejar-ngejar lawan. Untuk porsi EF-nya sendiri sebetulnya masih tetap jangan dikurangi. Jadi burung yang nampar-nampar itu sebetulnya sudah dalam keadaan yang maksimal, dalam arti birahinya juga sudah bagus, tinggal kita menyeting emosinya saja biar lebih turun lagi. Jadi umpamanya yang jangkritnya tadinya pagi 3 sore 3 dapat tetap kita lakukan ataupun kita berikan dengan porsi yang sama. Umpamanya pagi 5 sore 5 juga dapat kita berikan dengan porsi yang sama. Tetapi perlu diingat ya, untuk penambahan ulat Hongkong sebaiknya sementara dihindari dulu. Jadi ulat Hongkong dapat kita berikan pada hari hanya waktu burung sudah berada di lapangan. Jadi umpamanya mau gantang selang setengah jam ataupun umpamanya kurang 1 kali gantangan, 1 kali kelas lagi dapat kita berikan ulat Hongkong. Jadi istilahnya di sini penambahan untuk menambah emosi dapat kita lakukan pada saat burung dibawa ke gantangan dan mau digantang. Dan selanjutnya untuk porsi penjemuran sebaiknya agak dikurangi ya. Jadi umpamanya setiap hari kita jemur 1 jam, dapat kita kurangi menjadi 3/4 jam ataupun menjadi setengah jam. Dan untuk penjemuran ini jangan langsung tidak dijemur sama sekali, tetapi dikurangi secara bertahap saja. Jadi dimaksudkan agar burung tidak terlalu drop emosi dan birahinya. Jadi tinggal nanti setelah kita rutin melakukan perawatan tadi seperti menambah mandi, terus di pengembunan menambah mandi, terus EF-nya tetap, dan juga penjemuran yang dikurangi, dapat kita coba setelah kita rawat sekitar 1 minggu, kita coba ke gantangan ada perubahan ataupun tidak. Kalau umpamanya memang belum ada perubahan yang signifikan, dapat kita kurangi lagi sedikit lagi, ataupun umpamanya pengembunan itu harus kita lebih rutinkan lagi. Mandinya juga umpamanya penambahan pada sore hari hanya 2 hari sekali, 3 hari sekali dapat kita lakukan setiap hari penambahan porsi mandinya, dan juga penjemurannya dapat kita kurangi lagi. Dan untuk harian bagi murai-murai yang mental bertempurnya tinggi, sering ngejar-ngejar lawan, sebaiknya harian di rumah juga tidak usah dikerodong ataupun diablak saja. Jadi pengerodongan dapat kita lakukan pada malam hari saja ya. Jadi siang harinya kita ablak saja. Nah, karena
pengalaman saya burung yang dikerodong kadang juga emosinya tidak akan turun dengan signifikan. Jadi ketika dikerodong itu dia malah menyimpan energi buat bertarung, dan kalau umpamanya ini tidak kita turunkan juga, ya itu tadi perubahan waktu bekerja di lapangan juga tidak terlalu berubah ya. Jadi harian diablak saja, dapat dikerodong pada malam hari untuk menjaga agar pada malam hari burung dapat beristirahat dengan tenang, dan juga untuk menjaga dari hawa dingin ketika pada malam hari. Oke, itu saja mungkin info dari saya, barangkali dapat dicoba dan barangkali juga cocok bagi burung sobat Gisomania sekalian. Ini bukan bermaksud di sini menggurui, hanya sekedar sharing-sharing dari pengalaman yang sudah saya lakukan dan sudah saya alami. Oke, itu saja sobat Gisomania, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gisomania.